Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Siti Rahayu dengan NIM 8575166824 dari Prodi PG PAUD. Di sini saya akan mempresentasikan tugas tutorial 2 dengan mata kuliah Filsafat Ilmu dosen pengempu Bapak M. Yusuf Azhari SPD MPD. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan mempresentasikan peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Hubungan filsafat, ilmu, dan pendidikan. Dimensi kajian filsafat. Filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat ilmu pendidikan sekaligus berkembang dari praktik pendidikan itu sendiri. Memahami dimensi ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam pendidikan untuk landasan ilmiah yang kokoh. Yang pertama adalah ontologi, hakikat pendidikan sebagai disiplin mandiri. Di sini, pendidikan bukan sekedar profesi, melainkan ilmu yang mempelajari transformasi manusia secara utuh dan mendalam. Kemudian, ontologi memastikan eksistensi pendidikan yang sahih sebagai disiplin ilmu yang berdiri mandiri. Yang kedua, epistemologi menjaga metode penelitian pendidikan. Penelitian di sini berbasis bukti, yaitu penelitian pendidikan harus berbasis bukti empiris dan bebas bias untuk menghasilkan pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Menjaga kualitas ilmu pendidikan agar tetap valid dan kredibel melalui metode penelitian yang kritis dan sistematis. Yang ketiga, aksiologi, nilai moral. Di sini menjamin nilai moral pendidikan. Guru bukan hanya transfer knowledge, tetapi membentuk karakter dan kepribadian peserta didik secara holistik. Pendidikan harus menjaga nilai moral sebagai fondasi utama melampaui sekedar utilitas praktis. Pendidikan memperkuat filsafat ilmu. Tentu saja, di sini yang pertama filsafat ilmu bisa berkembang. Data empiris dari praktik pendidikan memaksa revisi dan pengembangan teori-teori filosofis. Kemudian ada hubungan timbal baliknya. Pendidikan dan filsafat ilmu saling memperkuat dalam siklus pengembangan berkelanjutan. Tantangan yang pertama yaitu epistemologi, fenomena digital. Natives menentang cara pandang tradisional tentang bagaimana pengetahuan diperoleh. Ada studi kasus nyata. Guru PAUD di RA Yamuna mengintegrasikan Kodaly metode, memaksa revisi teori Gardner. Kemudian, mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis dari ontologi, epistemologi, aksiologi dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan? Di sini yang pertama ada ontologi. Ontologi mempertanyakan hakikat pendidikan sebagai disiplin ilmu. Contohnya, apakah homeschooling termasuk pendidikan formal? Selanjutnya ada epistemologi. Epistemologi menguji validitas metode penelitian pendidikan. Contohnya ada RCT versus observasi kelas. Dan yang ketiga, aksiologi. Aksiologi mengevaluasi nilai akhir pendidikan, contohnya ujian nasional versus penilaian portofolio. Jadi kesimpulan dari 3 pisau filsafat ilmu ini, 3 dimensi ini menjadi kerangka kritis untuk menganalisis kebijakan dan praktik. Dan yang terakhir, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Di sini ada contoh konkret dalam kurikulum Merdeka. Di tahun 2013, awal pengembangan kurikulum yaitu berbasis karakter. Kemudian, 2020, kebijakan profil pelajar Pancasila diluncurkan. Kemudian di tahun 2022, peluncuran kurikulum Merdeka dan proyek Aku Sayang Bumi, yaitu termasuk contoh di RA Yamuna atau di Satuan PAUD. Dampaknya yaitu transformasi pendidikan Indonesia menuju pembelajaran bermakna. Kemudian, implementasi. Yang pertama, implementasi dari ontologi yaitu profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila menegaskan hakikat manusia utuh sebagai tujuan pendidikan menjadi landasan ontologis kurikulum. Dan yang kedua dari epistemologi. Proyek Bumi. Proyek Aku Sayang Bumi menerapkan discovery learning berbasis bukti empiris sebagai implementasi epistemologi. Dan yang ketiga, aksiologi. Rubrik karakter. Guru melakukan refleksi nilai melalui rubrik karakter untuk menanamkan gotong royong dan nilai moral lainnya.
Karl Popper, ilmu lahir dari falsifikasi. Semangat ilmiah yang mendasari filsafat ilmu dan pendidikan kebenaran tidak pernah absolut, melainkan selalu terbuka untuk diuji dan diperbaiki. Prinsip falsifikasi Popper mengajarkan bahwa ilmu pendidikan harus terus berkembang melalui pengujian kritis dan keterbukaan terhadap revisi. Jadi kesimpulan dari presentasi yang sudah saya paparkan, filsafat ilmu menjaga pendidikan, filsafat ilmu memastikan pendidikan tetap ilmiah, bermakna dan memiliki landasan yang kuat. Tentunya ada hubungan timbal balik, pendidikan yang menyediakan data dan praktik yang mengembangkan filsafat ilmu. Tanpa keduanya, pendidikan kehilangan arah dan makna. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.